Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya, Daniel Silaban. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kompresi DCT atau Discrete Cosine Transform. Yang dimana DCT atau Discrete Cosine Transform adalah suatu metode transformasi matematis yang mengubah data dari domain spasial atau ruang seperti nilai piksel dalam gambar ke domain frekuensi. DCT bekerja dengan menguraikan suatu sinyal atau gambar menjadi komponen frekuensinya. Mirip dengan cara kerja Fourier transform, namun hanya menggunakan nilai kosinus tanpa bagian imajiner. Nah, apa sih tujuan dari dilakukannya DCT? Nah, tujuan utama penggunaan DCT adalah untuk menkompresi data dengan efisien tanpa kehilangan informasi penting. Yang kedua, memisahkan informasi penting atau frekuensi rendah dalam informasi detail kecil atau frekuensi tinggi. Yang ketiga, mengurangi ukuran file gambar atau video dengan membuang komponen frekuensi tinggi yang tidak terlalu terlihat oleh mata manusia. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penyimpanan pada pengiriman data multimedia. Cara kerja dari DCT atau langkah-langkah umum yang dapat kita lakukan untuk kompresi gambar menggunakan DCT adalah yang pertama itu pemisahan warna. Ini sebenarnya opsional, namun bisa juga dilakukan. Yang pertama itu pemisahan warna. Ubah warna dari RGB ke grayscale atau kompresi hanya pada luminasi Y. Yang kedua, pemisahan blok. Gambar dibagi menjadi blok-blok kecil, bisa berukuran 8x8 pixel atau lain sebagainya ya teman-teman. Yang ketiga, normalisasi nilai pixel. Dikurangi 128 agar pusat data di sekitar 0. Yang keempat, penerapan DCT. Terapkan transformasi DCT 2 dimensi ke masing-masing blok 8 pixel tadi yang akan menghasilkan matrik koefisien frekuensi. Yang kelima, kuantisasi. Nilai DCT dibagi dengan matrik kuantisasi, yang dimana nilai kecil dibulatkan menjadi 0 untuk hasil kompresi. Dan yang keenam, pengodean atau entropy coding. Terapkan teknik seperti zigzag scan dan Huffman coding untuk menyimpan data secara efisien. Nah, apa sih dari kelebihan DCT dan kekurangannya? Yang pertama itu kelebihan efisiensi energi. Energi sinyal terkonsentrasi pada beberapa koefisien awal. Yang kedua itu kompresi tinggi. Dapat mengurangi ukuran file secara signifikan dengan menghilangnya informasi minimalnya. Yang ketiga, outputnya real. Berbeda dengan DFT, DCT hanya menghasilkan bilangan real, lebih mudah diproses. Yang keempat, compatible dengan penglihatan manusia. DCT mengabaikan detail yang tidak terlalu terlihat oleh mata manusia. Dan yang terakhir, digunakan secara luas. Dipakai di banyak standar industri seperti JPEG, MP3, MPEG, H264, HEFC, dan lain sebagainya. Nah, namun terlebih dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh DCT tersebut, ada juga kekurangan yang dimiliki oleh DCT ini juga teman-teman. Yang pertama itu artefak blok. Jika kompresi terlalu kuat, bisa muncul efek kotak-kotak atau blocky artefak. Dan yang kedua, tidak cocok untuk perubahan tajam. DCT kurang efektif untuk menangani gerakan cepat atau batas tajam seperti video ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada kompleksitas komputasi. Walaupun efisiensi, DCT tetap membutuhkan waktu proses, tetapi pada gambar-gambar yang besar, terutama pada gambar-gambar yang besar ya teman-teman. Dan yang terakhir itu butuh pemrosesan tambahan. Harus digabung dengan teknik kuantisasi dan pengkodean lain untuk efisiensi secara penuhnya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat dari mulai pengertian sampai kekurangan dan kelebihan dari DCT ya teman-teman. Namun pada video kali ini inti dari semua penjelasan tadi,
dimana kita akan di video ini kita akan belajar membangun sebuah antarmuka interface atau antarmuka grafis yang dapat membantu kita untuk memproses DCT, untuk memproses kompresi DCT ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ikuti langkah-langkah berikut ya teman-teman. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita buka dulu aplikasi IDL Python kita. Lalu kita buat file baru. Dan kita simpan dengan nama metode DCT. Di sini saya simpan di lokal E dengan nama metode DCT karena kita akan melakukan proses kompresi DCT. Oke, kita simpan. Setelah kita simpan, kita buka Word kita karena di sini saya sudah membuat atau mengetik programnya sebelumnya ya teman-teman. Saya sudah mengetikkan seluruh program dan fungsi-fungsi yang kita butuhkan untuk melakukan proses kompresi DCT. Ini dia program yang kita butuhkan untuk melakukan proses kompresi DCT ya teman-teman. Langsung saja kita salin dan kita tempelkan pada lembar kerja atau file yang kita buat tadi ya teman-teman, file Pythonnya. Di sini judul besarnya tadi kita buat tagar supaya programnya mengenalinya sebagai komentar. Ini dia semua program dan fungsi-fungsi program yang kita perlukan untuk melakukan proses kompresi DCT. Mulai dari tombol-tombol yang kita perlukan, kanvas, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita jalankan programnya. Berikut adalah tampilan desain grafis setelah program dijalankan. Terdapat tombol browser untuk kita mengambil input gambar yang akan kita kompresi dengan metode DCT. Terdapat juga path dari gambar tersebut. Dan terdapat tombol DCT untuk kita melakukan proses kompresinya. Di sini juga terdapat tombol unduh untuk kita mengunduh atau mendownload hasil dari proses kompresi yang telah kita lakukan. Terdapat juga tombol help yang berisi tentang langkah-langkah menggunakan aplikasinya atau desainnya ini ya teman-teman. Terdapat juga frame yang berisi informasi kompresi yang telah dilakukan. Nah, itu dia teman-teman, langkah-langkah membangun antarmuka grafis menggunakan pemrograman Python untuk pemrosesan kompresi DCT ya teman-teman. Nah, sekian dulu untuk hari ini teman-temanku. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.